Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan malam mahasiswa Universitas Budi Dharma. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai tentang bahasa assembly. Berbicara tentang bahasa assembly, yang harus kita pahami adalah yang pertama adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin ya. Artinya lebih tinggi ya daripada bahasa C, bahasa C++, Pascal, Turbo, Basic ya, atau disebut dengan Basic Turbo, bahasa Java dan sebagainya. Bahasa C dan bahasa Pascal itu dikatakan bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Kemudian, kalau berbicara seperti itu, kita harus memahami yang pertama adalah namanya assembler ya. Ada namanya assembly, ada namanya assembler. Kalau nama bahasanya disebut dengan assembly, tapi kalau orang yang membuat program, orang yang menjalankan program itu disebut dengan disebut dengan namanya assembler. Kemudian kita harus memahami yang pertama instruksi dan format bahasa ya. Pada bahasa assembly itu nanti ada move ya, kemudian ada add, kemudian ada cal, ada swap, ada yang disebut dengan namanya div ya. Kemudian kita lihat di sini perintah baris pertama bekerja menjalankan proses pengisian register ya. Nanti ada pembagian dari beberapa register yang harus kita ketahui sebelum kita menjalankan programnya. Kemudian kita lihat perintah-perintahnya nanti ada move, ada add, kemudian ada cal, ada div, ada sub ya. Baik itu nanti perintah-perintah untuk menjalankan dari suatu bahasa assembly. Kemudian dalam mempelajari bahasa assembly yang saya katakan tadi, kita harus mengetahui yang namanya register ya. Berbicara register itu nanti dibagi tahapannya. Ada yang disebut dengan namanya general ya. General purpose register ya. Itu berbicara tentang register yang digunakan untuk keperluan pemrograman. Keperluan umum yang dimaksud adalah melakukan perhitungan aritmatika, perpindahan data. Kemudian di dalam general itu kita bagi dalam kategorinya. Yang pertama ada namanya register AX ya. Kemudian berbicara register AX merupakan register 16 bit sebagai register aritmatika atau akumulator register yang dimana itu nanti dipakai untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Register AX terdiri dari dua buah register 8 bit yaitu AH dengan AL. Jadi kalau AH itu 8 dengan AL 8 jadi dijumlahkan menjadi register AX adalah 16 bit. Kemudian ada namanya disebut dengan register BX ya, atau yang disebut dengan register base addressing mode ya. Artinya mengambil atau menulis langsung dari atau ke memori disebut dengan base address register. Ini juga terdiri dari 8 bit ya, 82 buah 8 bit yaitu BH dengan BL. Kemudian ada namanya disebut dengan register CX. Ini kita bisa lihat sebagai counter ya. Ini sebagai counter meletakkan jumlah lompatan pada loop-loop yang Anda lakukan. Itu terdiri juga dari 2 buah register 8 bit yaitu CH dengan CL. Ada disebut dengan nama register DX ya. Ini disebut dengan data register. Terdiri dari 8 bit, 2 buah register 8 bit yaitu DH dengan DL. Yang merupakan membantu register AX dalam proses operasi perkalian dan pembagian. Merupakan yang disebut dengan register offset ya. Kemudian menunjukkan nomor port pada operasi port. Kemudian yang kedua ada namanya disebut dengan segment register, yaitu yang terdiri nanti pembagiannya adalah register CX, register DS,
SS atau disebut dengan ES. Itu nanti kita bisa lihat di program yang namanya emulator 8086. Kemudian ada namanya yang disebut dengan register point ya, point register itu disebut dengan dibagi dalam kategori 3. Pertama instruction pointer. Register ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alamat dari kode yang akan dieksekusi. Yang kedua ada namanya stack pointer. Yang ketiga ada namanya base pointer atau BP ya, singkatannya base pointer, ini disebut dengan BP. Kemudian yang keempat, indeks register itu terdiri dari yang dua kategori. Yang pertama nanti ada disebut dengan SI atau source index register, ada yang disebut dengan destination register. Yang kelima ada namanya flag ya, flag register. Ini merupakan struktur dari register pembaca register yang ada di CPU. Ya, setelah kita mengetahui tadi jenis-jenis registernya, bagaimana perintahnya itu, kita lihat di sini ada namanya overload, direction, interrupt, trace, sign, kemudian ada zero, ada auxiliary carry. Ini partisi ini kita bisa lihat nanti di dalam program emulator 8086. Kemudian ada namanya inilah jenis-jenisnya yang disebut dengan register yang ada perintah-perintahnya. Ada disebut dengan namanya text editor, ini untuk yang namanya mengetahui ya program itu layak atau tidak dijalankan. Ini ketika dijalankan programnya disebut dengan compile. Ini perbedaan antara com dengan exe ya. Com dengan .exe ketika kita menyimpan filenya. Pertama maksimalnya adalah 64 KB. Kemudian kita bisa lihat dengan program exe lebih besar ya daripada yang .com ketika kita menyimpan suatu program atau data. Oke, ini perintah dari yang saya bilang tadi, ada move ya. Move itu adalah untuk mengisi atau memindahkan ya, atau memperbarui isi suatu register, variabel ataupun lokasi memori. Kemudian ada lihat kita sebut dengan ada move itu sebagai operan. Kalau singkatannya ada memindahkan itu disebut dengan operan. Kemudian kita lihat ada namanya int, perintah int ini nanti untuk memanggil subprogram kecil ya yang telah disediakan oleh memori. Kita bisa lihat ada interrupt 00H sampai dengan 1FH, ini yang paling besar, 0 sampai dengan 31. Kemudian ada namanya interrupt 20H, ini sampai dengan FFH, ini bahasa untuk hexadesimalnya. Kita bisa lihat prosesnya, sistem operasi DOS dan interrupt handler ya. Terlihat alamatnya absolut 07H 3FFH. Oke, kita lihat ini perintah dasar assembly, bisa Anda baca nanti untuk memasukkan program atau teks yang kita sudah tuliskan. Ini compact. Nah, ini perintah yang tadi ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, ini perintah dasar untuk membuat bahasa assembly, ada org ya, org 100H, kemudian ada move ya, move AL. Kemudian kita lihat di situ variabel 1 dengan variabel 2. Oke, kalau berbicara bahasa assembly kita harus mengetahui yang namanya disebut dengan kode ASC ya, Association Code Interrupt International ya. Nanti bisa Anda download di Google. Oke, untuk memulainya silakan nanti Anda download program dari bahasa assembly-nya. Ketika di-download bentuknya seperti ini ya. Nanti downloadnya pakai yang saya memberikan di Google Classroom maupun di WA Group. Anda bisa lihat nanti di setup ya, di setup nanti dibuka aja, kemudian di run, kemudian kita jalankan program tersebut. Nah, kita yeskan aja, nanti iya atau tidaknya ada lanjutkan next dan berikutnya next, kemudian next, kemudian lakukan dengan perintah
next ya. Saya buka ya, next ya. Kemudian next berikutnya next install. Lanjutkan karena saya sudah menginstalnya. Untuk programnya nanti Anda bisa lihat di layar ya, layar kita bisa lihat di sini layar kita di tampilan pertamanya. Bentar dulu, kesalahan. Nah, bentuk tampilannya nanti seperti ini ya. Jika kita online kan, nah ini seperti ini ya. Ini ketika belum ada bentuknya seperti ini ya. Nah ini ada selalu ORG 100H, add your code here. Kita masukkan programnya, lebih baik kita tuliskan dulu di notepad ya. Programnya kita lihat, kita ketikkan dulu di notepad, baru kita jalankan ya. Contohnya kita program yang sudah saya berikan sama Anda, pertama itu mengenai tentang, kita lihat dulu, nah, program mencetak huruf ya. Ini tinggal kita kopikan saja dulu ke notepad biar tidak ada terjadi kesalahan. Kita bisa lihat di notepad dulu ya. Programnya kita pindahkan dulu ke notepad biar tidak ada kesalahan di penulisan program. Ini sangat, tanda titik koma itu sangat berbahaya ketika kita tidak mengetahui ya ke program itu jalan atau tidaknya. Oke, kita buka notepad ya, kita pastikan ini bentuk programnya, tinggal Ctrl A, Ctrl copy, baru kita pindahkan ke emulator tadi ya. Jadi kita masukkan, kita copy pastikan saja ya. Ini kemudian cara menjalankannya, kita harus simpan dulu programnya ya. Karena coba satu ya, coba satu ya. Kita lihat, saya simpan dulu di program saya. Kemudian kita emulate untuk menjalankannya, kita pakai emulate ya. Untuk menjalankannya pakai emulate. Nah, tampilan di sini kita bisa lihat ada sekitar 2 dulu, kita lihat. Pertama, dia menjalankan program itu benar atau tidaknya ya. Salah atau tidaknya program itu kita bisa lihat. Kalau ketika terjadinya error, contohnya saya buat error gitu, saya hapus dulu proses ya. Nah, seperti ini saya hapus. Ini illegal instruction ya. Ada kesalahan di sini. Kita bisa lihat ada kesalahan dari program tersebut. Nah, kita bisa lihat dari kesalahan program tersebut di sini. Jika kesalahan, ada proses yang salah di sini ya, titik aja kita hapus, akan mengalami kesalahan. Oke, kemudian kita jalankan emulate-nya. Nah, di sini dia akan membaca ya karakter yang sudah ada di sini. Yang pertama kita baca dulu tampilan ketika dijalankan. Pertama emulator ya. Pertama tadi judulnya di sini emulator coba satu ya. Kemudian di sini ada register AX yang terbaca. Ketika kita masukkan perintah 02 nilai service untuk ini ya. Kemudian kita akan membacakan karakter ya yang ada di ASCII dengan karakter A ya. Kita akan tampilkan huruf A. Artinya kita bisa lihat di sini prosesnya
adalah ORG 100H, kemudian ini untuk perintah programnya, kemudian dimasukkan ke dalam ORG 100A, proses move al nilai service untuk mencetak karakter. Yang akan kita cetak itu adalah operan DL, adalah perintah dari ya register DR ya, untuk mencetak karakter ya. Kemudian cetak karakternya pakai INT 21, selesai INT 20H. Kemudian kita jalankan. Ketika jalankan mulut tadi seperti ini, baru kita run. Apa yang dihasilkan akan membentuk seperti ini ya. Kita bisa lihat akan membentuk operan seperti ini. Nah, ketika di share, nah ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini tampilannya. Oke, begitu. Seterusnya ketika dijalankan emulate, kemudian kita bisa lihat dia debugnya ya. Kita bisa lihat debugnya di sini. Ya. Kita lihat debugnya di sini. Nah, di sini kita lihat debug ini artinya tampilan untuk perintah yang sudah kita jalankan ya. Kita bisa lihat debugnya di sini. Nah, di sini debug karakter dari yang dibaca, kita lihat, kita perbesar. Pertama dari sini kita lihat ya. Nah, ini register AX-nya 0, BX-nya 0, yang akan ditampilkan move AA, 02H ya. Dengan perintah yang tadi. Kalau ingin kita terjemahkan pakai perintah yang tadi adalah T. Kita lihat T. Ya. Kita lihat T. Nah, di sini kalau dilihat ketika kita tulis T terus akan terbaca program-program yang kita jalankan tadi. Ya. Akan mendapatkan karakter nilai huruf A. Kita bisa lihat akan mendapatkan nilai karakter huruf A ya. Inilah tampilannya. Oke. Baik, kita lanjut lagi untuk penjelasan berikutnya. Program berikutnya adalah mencetak atribut. Tinggal Anda copy paste saja program yang sudah ada. Ini seperti ini. Jadi tinggal Anda copy paste program yang sudah ada. Tinggal di copy, pindahkan ke notepad, lanjut ke program berikutnya. Oke, untuk ini pengulangan loopnya sama juga seperti yang tadi. Ya, mencetak karakter ya. Di sini. Nah, sampai dengan kalau operasi penambahan ini saya bilang tadi, operasi penambahan dia pakai add, perintah add untuk menambah dalam bahasa assembler digunakan untuk bahasa add ya, dan adc dan inc. Add itu digunakan untuk sintaks tujuan asal ya, ini akan menambah nilai pada tujuan asal. Kemudian untuk yang ini kita lihat programnya, ketika 1 ditambah 1 itu pasti 2 ya kan. Apakah benar itu ditampilkan dalam komputer tersebut? Belum tentu. Ya kan, harus pakai perintah move AH 1H, kemudian AH-nya sama dengan 1H, move AL. AL ini dipindahkan pindahkan dari 1 dengan 2 misalnya. Ini contohnya saya buat 15 dengan 4. Maka akan tampilnya jadi 19. Ketika nanti dijalankan di programnya, Anda bisa lihat programnya nanti di sini ya, di program emulatornya. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat kalau mau dikopikan di program tersebut. Jangan lupa untuk menjalankannya pakai emulate ya, emulate. Kemudian kita lihat di sini ya karakter dari register perpindahannya. Kemudian di sini ada programnya. Setelah ini baru kita jalankan pakai run. Baru terbaca tampilan pada emulator screen, layarnya adalah nilai A. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini untuk jalanannya. Jadi gambar-gambar yang sudah saya berikan adalah tampilan untuk
tampilannya. Anda bisa coba nanti ketika Anda sudah install. Ini untuk operasi SAP ya, pengurangan. Kemudian untuk SBB juga pengertian untuk penggunaan sintaks ya. Nah, kemudian ini operasi perkalian pakai mul, perintahnya pakai mul ya, mul kalikan dia karakter yang ada, register yang ada. Ini hasilnya. Kemudian ini untuk div, pembagiannya pakai div ya, karakternya pakai div. Nah, ini untuk penulisan nama. Kalau penulisan nama silakan nanti ada tugasnya, buatlah nama Anda, buatlah tulisan ya, tulisan dengan nama Anda, jurusan, universitas, ikuti langkah yang ada di sini. Tetapi dia pakai bahasa kode ASCII ya kan, pakai bahasa yang desimalnya nanti dimasukkan Pak, bukan yang ini. Contohnya intraf 73 ini kalau kita lihat kembali huruf I, saya ingin tampilkan nama saya huruf I ya kan, huruf I berarti nah kita lihat ini 73 ya, I 73, K 75, kemudian H 72, S jadi berapa? Kita lihat S adalah 83, kemudian huruf A adalah 65, kemudian huruf N itu nanti adalah 78. Nah, kita bisa lihat nanti di sini ya, untuk penulisan namanya, kan saya buat di sini pakai bahasa desimal ya. Nah, ini dari move AL 75, ini I 73, K 75, H 72, S 83, A 65, 78. Jadi nanti kalau dibuat di sini nama Anda, nama lengkap ya. Jurusannya apa? Buat jurusan teknik informatika atau program studi pendidikan dan lain-lain. Oke, universitasnya buat Universitas Budi Dharma. Oke, itu tugasnya. Kita buat ini sebagai bahan latihan. Silakan nanti dikerjakan, di copy paste aja programnya, jalan atau enggak untuk tulisan informatika. Kemudian ini proses untuk pembuatan username dan password ketika menggunakan yang namanya inputan, nanti diinputkan siapa nama Anda, kemudian passwordnya diterima atau ditolak. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasannya. Saya akhiri. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat membaca slide yang saya buat, download programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.